Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Bapak, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu beriman dan berharap hanya kepada Allah Bapa. Kitab Mazmur pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Namun saya hanya membaca ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Mazmur merupakan susunan ungkapan hati pemazmur kepada Tuhan untuk sebagai ungkapan imannya kepada Tuhan. Ungkapan itu pemazmur tuankan melalui nyanyian, doa, pujian, maupun seruan minta tolong kepada Tuhan. Semua itu menunjukkan ketergantungan pemazmur kepada Allah. Pemazmur merasa hampa dan tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan, sehingga apapun yang dia hendak lakukan harus selalu konsultasi kepada Tuhan dan selalu bersyukur ketika dia selesai melakukan pekerjaannya. Demikian juga dengan perikop ini. Mazmur 43 ini merupakan lanjutan dari pasal sebelumnya yang berisi doa permohonan tentang kerinduan pemazmur akan pertolongan Tuhan. Mazmur ini menunjukkan kepada kita bahwa penulisnya ada dalam suasana stres, dikejar-kejar dan putus asa. Ia menghadapi suatu keadaan di mana ia berhadapan dengan persoalan yang tidak dapat ia atasi, yang memedihkan hati dan membingungkan jiwanya. Kehidupannya juga dikelilingi oleh orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah Israel, bahkan yang kerap mengolok-oloknya karena ia bertahan dalam iman percayanya kepada Tuhan. Pergumulan yang dihadapi pemazmur menunjukkan betapa ia harus benar-benar berjuang untuk membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan meskipun banyak tantangan yang ia hadapi. Ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, meyakini pertolongan Tuhan. Ayat 1 dan 2. Salah satu bukti iman yang benar dari seorang pemazmur adalah keyakinannya akan pertolongan Tuhan. Dia tidak pernah ragu dan khawatir akan kemampuan Tuhan dalam menjawab doa-doanya. Dengan keyakinan inilah pemazmur datang ke hadapan Tuhan, menyampaikan doa permohonannya. Ada 3 hal utama yang menjadi permohonannya kepada Tuhan. Yang pertama, berilah keadilan kepadaku, ya Allah.
Pemazmur sangat mengenal Allah karena ia memiliki dan menjalin hubungan yang erat dengan Allah, sehingga dia tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, yang tidak pernah berkompromi dengan kesalahan, tidak memandang orang, status dan jabatan, tidak berkenan terhadap penindasan dalam bentuk apapun. Hal yang kedua, perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Ada banyak orang yang memilih berpindah keyakinan dan menggadaikan imannya demi mencari keamanan dirinya sendiri, khususnya ketika terjadi penghambatan atas iman percayanya. Ada juga orang yang merencanakan pembalasan dendam ketika dia disakiti dan dihina. Namun bukan itu yang dilakukan pemazmur. Tantangan tidak mempengaruhi iman percayanya, malah semakin memperkokoh iman dan ketergantungannya kepada Tuhan. Perbuatan orang yang tidak mengenal Tuhan itu tidak dia balaskan, namun dia serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang membelanya. Dia sama sekali tidak mencari perlindungan kepada penguasa atau mendirikan tembok pertahanan untuk melindungi dirinya, namun menjadikan Tuhan sebagai teman baginya, sehingga tidak ada satu orang pun yang mampu mencelakakannya. Hal yang ketiga, luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Dalam pelariannya, pemazmur sadar bahwa kalau bukan Tuhan yang meluputkannya, mungkin dia akan mati di tangan orang-orang yang mengejarnya. Untuk itu, ia tidak ragu lagi memohon kepada Tuhan agar para penipu dan orang curang yang suka membalikkan fakta tidak mampu menjerumuskannya. Hal yang kedua yaitu kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Yang lebih menggagumkan dari pemazmur adalah ketika dia memohon pertolongan Tuhan, tujuannya bukan semata-mata hanya ingin bebas dari rencana jahat orang-orang yang mengejarnya, namun ada sebuah kerinduan dan harapan yang ia idam-idamkan di hatinya. Dia rindu ketika ia Tuhan bebaskan, Tuhan juga menuntunnya untuk berjalan menuju bait Allah, bukan kembali ke rumahnya untuk berkumpul dengan keluarganya. Mari kita lihat prinsip hidup pemazmur dan kita bandingkan dengan prinsip hidup kita. Dia memiliki prioritas utama dalam hidupnya, yaitu Tuhan. Dia meminta tuntunan Tuhan untuk membawanya ke gunung Tuhan supaya di sana dia bisa beribadah kepadanya. Itu adalah permohonan dari seorang pemazmur kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga, berharap dan bersyukur kepada Allah. Ayat yang kelima, pemazmur menekankan jiwanya sendiri yang sebelumnya tertekan dan gelisah karena beratnya tantangan yang dia hadapi. Dia sadar bahwa tekanan dan kegelisahan itu akan menjadi harapan yang pasti karena Tuhan yang menjadi penolong baginya. Inilah alasan mengapa
ia mengatakan, "Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Dia tahu siapa yang berharap kepada Allah, maka tidak ada lagi alasan untuk takut, khawatir, dan gelisah, karena Tuhan memberikan kelegaan. Ini sekaligus pelajaran bagi kita bahwa dalam kehidupan kita yang seringkali melupakan Tuhan, ketika hidup kita dibebaskan dari dosa, dari sakit, tetapi marilah kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan di dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Dan kita harus tahu dan harus yakin bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Bapa, pada hari ini kami kembali dikuatkan oleh firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Ya Bapak, sebelum kami melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang membimbing, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami pertaruhkannya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.